Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Hari ini saya nggak mau berbicara tentang masalah gangguan kejiwaan, psikosomatik, ataupun gangguan cemas, tapi saya ingin berbicara tentang PSBB dan new normal. Mengapa saya berbicara tentang ini? Karena tadi sore ya, saya baru saja menonton bersama ayah saya. Dan kira-kira apa yang kita tonton pada kesempatan tadi itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan new normal yang akan kita jelang Juni. Saya tahu bahwa tanggap darurat COVID-19 ini akan berakhir tanggal 29 Mei. Kalau menurut perkiraan saya sendiri dari saat kemarin, mungkin tanggal 1 Juni itu sudah mulai, atau 2 Juni ya sebenarnya, karena 1 Juni itu libur. Tanggal 2 Juni itu sudah mulai kembali bekerja seperti biasa karena masa tanggap daruratnya sudah selesai dan kelihatannya tidak akan diperpanjang. Istilah new normal pada minggu-minggu belakangan ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Namun sayangnya kalau saya melihat PSBB sendiri tidak terlalu efektif. Ya, mengapa demikian? Karena kita melihat sendiri di berbagai pemberitaan orang banyak melakukan pelanggaran PSBB, terutama adalah physical distancing atau menjaga jarak fisik. Ya, kalau kita lihat banyak sekali tuh waktu di Sarina orang berkumpul bersama ya untuk merayakan apa namanya itu ya, perpisahan dengan salah satu chain makanan fast food ya. Kemudian juga di terminal ya, di Terminal 2. Kalau kita lihat begitu banyaknya orang berkumpul untuk melakukan penerbangan. Kemudian juga di berbagai pasar ya tradisional kita lihat orang banyak berkerumun, masuk ke dalam toko pakaian, bahkan ada yang buka, bahkan ada yang bilang toko pakaiannya itu ditutup ya. Tapi ternyata ada pintu yang bisa masuk. Berarti orang itu dalam gelap ya, karena mereka mengatakan dimatikan lampunya di dalam berita tersebut, tapi orang bisa masuk. Jadi orang saking kepengen belanjanya itu masuk tanpa peduli ya, mengantri. Bahkan ada beberapa kita lihat di berita ya, ada salah satu pusat belanja di Ciledug yang kemudian mengalami penutupan akhirnya oleh Satpol PP ya, karena kelihatannya sangat luar biasa. Begitu juga sempat ada di Tangsel ya, salah satu change dari suatu franchise untuk supermarket furniture itu juga sempat diadukan dan akhirnya ditutup juga oleh Satpol PP. Kalau kita melihat sepertinya kelihatannya tidak efektif ya apa yang terjadi di dalam praktek PSBB belakangan ini. Saya ingin melihatnya, mengasumsikannya dari sisi terapi, di mana sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih dalam lagi terkait dengan PSBB ini adalah sebenarnya terapi perilaku ya, terapi perilaku untuk kita ya berhadapan dengan situasi pandemi ini. Nah, sebenarnya idealnya kalau PSBB sebagai terapi perilaku itu berhasil, maka masyarakat kita itu akan mampu menghadapi situasi dengan baik, dan ketika nantinya disarankan adanya suatu kondisi new normal itu ataupun kehidupan normal yang baru itu kita sudah terbiasa menggunakan masker, terbiasa menjaga jarak ya, terbiasa untuk melakukan aktivitas dengan jarak yang berjauhan, tidak lagi berkerumun seperti demikian. Selama pandemi ini masih ada, selama virus COVID-19 ini masih ada dan belum adanya penurunan dalam jumlah korban yang terkena dalam artian ini ataupun yang positif dengan virus ini, maka kita akan tetap berada pada kondisi seperti ini. Jadi bagaimana harusnya? Maka kalau terapi perilaku lewat PSBB itu berhasil, orang akan berubah perilakunya. Nah, di dalam ilmu kedokteran jiwa, sebenarnya terapi perilaku itu biasa dilakukan kepada pasien untuk dia lebih adaptif. Jadi, dia harus berubah perilakunya supaya dia bisa menghadapi kehidupan kenyataan ini dengan lebih baik. Nah, sayangnya ternyata hal ini tidak terlalu berhasil kalau saya lihat di dalam PSBB yang diterapkan pada masa pandemi ini. Karena orang kayaknya kok
cuek aja gitu. Bahkan ketika mulai merasa dilonggarkan, makin tambah luar biasa begitu. Belum lagi kalau bicara tentang yang mudik ya, banyak banget tuh cara-cara mudik yang akhirnya banyak dilakukan oleh orang yang kepepet pengen mudik. Bahkan kalau saya lihat di beberapa televisi ya, dikatakan ada ribuan pemudik dengan motor di Pantura. Kemudian juga ada yang naik box ya, mobil box. Ada yang mau naik truk ya, truk seperti itu yang di belakangnya dibuka. Tadi saya lihat ada di dalam checkpointnya pemeriksaan itu di TV, ada yang demikian gitu. Jadi kalau kita lihat orang ini terlalu tidak peduli ya dengan kehidupannya sendiri atau kehidupan orang lain mungkin, karena dia nggak merasa tuh kalau dia pulang itu dia akan membawa misalnya virus kalau misalnya dia sudah terinfeksi. Tapi kalau dia bilang, kan saya nggak kenapa-napa, baik-baik aja, betul. Ya kan saya sudah bilang di beberapa video saya terkait dengan pandemi COVID-19 ini bahwa 80-90% bahkan orang tidak mengalami masalah. Tetapi kalau misalnya yang mengalami masalah adalah orang tua kita karena kita membawa pulang ya virus itu ke kampung halaman kita, bagaimana? Apakah kita nggak jadi peduli lagi karena kesehatan orang tua kita terganggu akibat itu? Loh, kenapa hubungannya dok? Iya, karena semakin rentan usia orang tersebut, semakin tua, maka akan lebih mudah mengalami atau infeksi dengan COVID-19 ini. Begitu juga teman-teman yang muda juga banyak kan yang mengalami gangguan seperti masalah terkait dengan COVID-19 ini. Jadi bukan cuma orang tua saja, ya, tetapi juga kita yang kesehatannya kurang bagus, imunitasnya jelek, juga bisa terkena. Maka daripada itu haruslah kita berhati-hati, ya. Dan kalau saya lihat karena PSBB ini kelihatannya kurang berhasil mengubah perilaku, maka agak sulit sebenarnya untuk menghadapi new normal ke depannya. Bagaimana kita bisa new normal? Karena kalau kita pakai masker aja sembarangan, kita nggak peduli pakai maskernya gimana bagus atau tidaknya, ya. Yang penting ada yang di bawah hidungnya masih kelihatan, atau ada yang asal cantel, atau yang mulutnya nggak terbuka cuma taruh di dagu. Ini saja belum bisa kita lakukan dengan benar. Sehingga ada sebagian yang bisa, ada sebagian lagi yang sama sekali nggak peduli. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Apakah kita tidak punya solidaritas yang cukup baik? Ya, apakah kita egois? Kita mau menang sendiri sehingga nggak peduli. Pokoknya yang penting saya nggak kenapa-napa. Bodoh amat kalau nanti orang kena ya salahnya sendiri. Itu udah memang waktunya. Itu udah memang kehendak Tuhan. Tentunya kita tetap harus berikhtiar ya, bagaimanapun kita tetap berikhtiar untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, dengan melakukan langkah-langkah yang memang sudah terbukti bisa membantu kita mengurangi kemungkinan untuk terkena virus COVID-19 ini. Jadi jangan sampai nggak peduli juga dengan apa yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih agak sedikit belum memahami masalah yang terkait dengan COVID-19 ini, tolong dipahami lebih baik lagi. Dan satu-satunya yang paling penting adalah, walaupun cuma 5% misalnya yang katanya bakalan bisa gawat kalau kena COVID-19 ini. Tapi Anda bayangkan, penduduk kita ada berapa? Kalau dari 200 juta saja, 5%-nya berapa? Berapa orang yang akan meninggal? Ya, kondisinya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak peduli, kita nggak akan selesai nih pandemi. Ekonomi kita nggak akan baik-baik juga kalau demikian. Nah, kapan selesainya? Semakin orang banyak yang mengalami sakit, banyak yang meninggal, maka tenaga kesehatan juga nggak akan cukup. Ya, sarana kesehatan juga nggak akan cukup. Tidak semua orang punya ruangan isolasi negatif. Ya, nggak semua rumah sakit tidak punya. Ventilator juga tidak semuanya orang bisa mendapatkannya di rumah sakit. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita lupa ya, terapi perilaku yang namanya PSBB itu adalah cara kita sebenarnya untuk melatih ketika nantinya kita memasuki new normal. Dan jangan sampai kita mengalami suatu keadaan yang lebih buruk kalau misalnya kita tidak menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap ya melakukan pemakaian masker, menjaga jarak ya. Dan kalau nanti kita sudah mulai keluar, jangan lupakan itu, jaga jarak, pakai masker ya. Karena kalau enggak repot nantinya kita nih.
ya bakalan nggak habis-habisnya. Ya sampai tahun depan kita nggak akan habis-habis. Yang lain udah pada menurun kasusnya, kita makin tambah banyak bisa nantinya. Jangan-jangan semuanya bisa kena juga. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Dah.